Di awal tadi Pak Tung bertanya tentang untuk apa manusia itu, saya teringat tentang ayat dalam Al-Quran, Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kemudian setan berjanji akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Kemudian Allah juga berkata, belum dikatakan seseorang itu beriman sebelum diuji. Nah, berarti kan setan udah jadi musuh yang nyata nih sampai akhirat. Kemudian keimanan juga diuji sama Allah. Nah, manusia ini ada di posisi yang gimana tuh, Ustaz? Ya di posisi yang tadi sudah benar itu tadi. Ya. Seakan-akan bertubi-tubi kan. Sebenarnya itu semuanya sudah benar. Jadi manusia itu disuruh beribadah kepada Allah. Beribadah itu kan berarti dia tidak secara individu saja. Dia menikah, akhirnya ujiannya melalui istrinya, Keluarganya, melalui suaminya, keluarga suami, keluarga istri. Itu aja. Nah, kemudian setan itu nyelip di situ. Nah, setan itu nyelip di situ. Di mana-mana dia bisa masuk. Di mana dia bisa masuk. Umpamanya istrinya dikasih tahu tambeng. Nah, Ada satu setan di situ sudah. iya. Belum anaknya lagi nak Anaknya, ya sudah gede, dinasihatin susah. Nah, itu setan lagi. dua. Oh. Yang dimana, dan itu kan nggak cuma sekali, bisa aja pagi aja istrinya nasihatin nggak bisa, siang nasihatin nggak bisa, sore nasihatin juga nggak bisa. Dan setan di mana-mana itu baru titik mana, nasihat mana, nasihat tentang masalah makanan aja di titik itu. Terus nasihat tentang apa lagi nih? Nasihat tentang mau nyuci, mau nyetrika, mau ngeladenin suami. Ini setan itu di mana-mana. Baru satu poin istri, di anaknya kesek. Bangun pagi susah, ya. Mandinya susah, disuruh susah, itu kan setannya di mana-mana juga. Bagaimana mau taat kepada Allah Ta'ala? Nah, bagaimana itu bisa menjadikan amal soleh? Nah, kan seperti itu. Dinasihatin yang baik, kan seperti itu. Nah, takwa itu seperti itu. Bukan berarti takwa kalau kita jadi imam terus marah semaunya, ya nggak boleh juga. Nah, pada saat itulah sebenarnya ujian dimunculkan oleh Allah Ta'ala melalui yang sudah pada komen semua. Setan, iblis itu sudah komen mau mengganggu anak cucu Adam, kan sudah komen dia. Jadi kalau ada komen di YouTube dengan kalimat-kalimat yang lucu itu, itu salah satu mirip-mirip itu. Jadi komen. Karena namanya pelajaran agama itu kan nggak cuma dari satu guru. Yang harus kita ketahui adalah ujian itu di mana-mana. Nah, ujian inilah salah satu tadi alat atau variasi atau dinamika untuk lebih taat pada Allah Ta'ala. Kalau kamu tuh ngasih tahu istri susah dan kamu nggak ketemu jalan keluarnya, hanya diam pergi, ujianmu nggak lulus di situ. Kamu ngasih tahu anakmu susah, kamu nggak ketemu solusinya, kamu nggak lulus di situ. Gantian, istrimu ngasih tahu kamu juga susah, istrimu nggak lulus. Jadi jangan beranggapan bahwa besok suami istri itu bisa masuk surga, nanti dulu. Malah bareng-bareng di neraka. Malah bisa bareng-bareng di neraka gara-gara saling menyalahkan nantinya. Nah, jadi sebenarnya hidup di dunia ini untuk ibadah atau untuk menghadapi ujian, Pak Ustaz? Kan jadi repot ini. Totalnya itu ibadah. Tapi isinya ujian tok ini, Pak. Iya, isinya ujian tok sebenarnya. Kalau enak-enak gitu hidup di dunia ini, nanti setelah mati apa bisa enak-enak juga? Ya belum tentu kan, itu kan bisa didata. Malaikat kan ada raqib sama atid yang kata para alim ulama itu ada di kanan raqib, kiri atid, itu kan nyadat setiap detiknya apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, itu betul-betul dicatat oleh malaikat raqib dan atid, sehingga nanti catatan Allah itu sangat jeli. Dia melakukan apa aja jeli. Nah, disitulah nanti orang yang bisa aja hidup di dunia
kemudian dia itu bergelimang harta, dia itu sedekah, tapi sedekahnya dia itu hanya untuk meningkatkan Popularitas namanya, misalnya. popularitas atau meningkatkan fulusnya, itu tetap malaikat itu paham. Yang mana dia untuk lillahi ta'ala, yang mana untuk mendapatkan fulus, mendapatkan uang. Itu dilihat, walaupun dia itu viral. Allah tahu itu viral hanya di dunia. Di akhirat tidak ada viral-viralan. Mana yang lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala berarti ada jalan untuk menuju bahwa dia itu terlihat taat pada Allah. Disitulah ujian dimulai, ujian demi ujian itu dimulai terus menerus. Nah, inilah hati-hatinya kita. Makanya kita juga memahami wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun, dan banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Banyak ingat kepada Allah Ta'ala setiap detik, mau ngomong, mau mikir, mau mengerjakan sesuatu itu selalu ingat Allah. Kalau kita disenggol nggak usah marah, kalau kita difitnah biarin aja, biarin, serahin sama Allah. Tahu kita difitnah, nggak usah klarifikasi, biarin aja. Jadi tidak boleh. Makanya pada saat orang diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia itu untuk apa? Ya memang untuk mengejar ketakwaan pada Allah Ta'ala, seperti itu. Sehingga jangan sampai kita itu nanti digolongkan orang-orang yang macam-macam, termasuk fasik, membanggakan harta, membanggakan pekerjaan, membanggakan ayahnya, nasabnya, dan sebagainya. Itu kan memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena itu termasuk kafir. Makanya kita harus belajar serius. Ada jin juga disuruh bertakwa pada Allah Ta'ala. Nah, kita sendiri manusia Islam itu kadang-kadang lucu. Ada orang kesurupan, jinnya dimaki-maki agar dia mau menyembah Allah. Lah gimana? Dipaksa. Dipaksa. Nah, itu lucu. Nah, itu cara Nabi bukan kalau saya jawab. Rasul nggak seperti itu. Bukan. Bukan. Jadi kalau ada orang seperti itu, bukan ajaran Rasul, ajaran nafsunya dia sendiri. Karena yang jin-jin itu kalau yang saya nangani yang kesurupan diajak ngomong halus mau. Dan yang jelas pada saat saya itu bertanya, kamu mau menjadi jin Muslim? Dia jawab, mau Ustadz. Itu langsung sadar kok orangnya. Loh, ini bener nih. Berarti pada saat dia itu ikrar mau menjadi jin Muslim, dia jawab mau, itu ikrar, dia pasti lepas dari santet itu, dari tubuhnya manusia. Itu normal kok. Tapi kalau ada jin santet ngomong kamu mau jadi Muslim, mau tapi masih itu bohong. Berarti kenapa dia dipaksa? Yang maksa yang ngomong itu. Enggak, kalau saya tangani biasa, dan saya nggak pernah kejam dengan jin. Karena apa? Dia sama ngomong, jin itu juga makhluk. Saya hebat-hebatnya sama, anggap aja jin itu seperti harimau. Mau bagaimana kita nangani harimau? Dilembutin atau dikasari gitu. Nah, kan gitu ya. Atau dikasih daging biar dia Ya sebenarnya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa belajarlah kita dekat sama Allah Ta'ala di semua detik, apapun bentuknya. Bagaimana caranya untuk menghindari perasaan berat dalam menghadapi ujian di Perasaan hidup di dunia berat ini, Pak Ustadz? menghadapi hidup di dunia itu juga setan, sama aja. Bagaimana caranya untuk menetralisir atau mengatasi itu? Karena Bagaimana itu jadinya? orang tersebut atau kamu itu memang nggak paham bahwa hidup di dunia itu memang tidak boleh mengeluh. Kalau orang itu bisa punya pikiran berat, berarti dia itu ada mengeluh, Putus asa. ada belum ke arah putus asa sih, ya belum, tapi dia mengeluh. Kok aku yang aku cari-cari kok nggak dapat, itu kan ngeluh dia. Mengeluh dengan bersedih beda ya Pak Ustadz ya? Mengeluh dengan Bersedih itu nanti, dari mengeluh itu nanti ada tahapan sedih. Sedih nanti ada tahapan lebih tinggi lagi, namanya putus asa. Yang akhirnya nanti ada skizofrenia, yang disuruh di sini bunuh diri. Yang akhirnya sering kedapatan orang loncat dari apartemen, itu ya salah satunya skizofrenia itu. Seperti itu. Mengeluh itu termasuk nafsu juga Pak Ustadz? Berarti nafsu itu yang harus ditekan seperti itu? Iya, memang yang salah satu peperangan yang tersulit itu kan perang terhadap hawa nafsu. Cara mudah awal pertama kali
untuk bisa menekan nafsu harus seperti apa? Pertama kali harus belajar agama dengan baik dulu. Ilmu agama harus tahu dulu. Lah, Nah, baru kemudian dijelaskan titik ini nafsu, kemudian nafsu ini akan berhubungan di pekerjaanmu, di rumah tanggamu, di lingkunganmu. Nah, di situ harus dijelaskan. Kalau enggak hanya cerita aja nafsu itu adalah setan, nafsu jelek itu Iya, adalah setan. Ya ngomong aja semua orang juga tahu, anak SD pun tahu. Betul. Kan nggak dijelaskan nafsu yang bagaimana. Sehingga orang keluar dari majelis itu ya masih aja begitu. iya. Coba saya tanya, dulu waktu kamu masih aktif kerja, kan Ya. banyak kajian-kajian. Banyak ya, ya. Ya? Ya, betul, Pak. Mana yang ingat? Nggak ada. Nggak ada. Nggak tahu yang mulia. Iya, 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 iya. Mana yang ingat? Enggak. Karena kajian yang diberikan itu nggak berhubungan dengan kerjaannya, jadi lebih mengutamakan kerjaan.